macam, Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Terima kasih Yang Mulia. Ya, ya. Itu antara dibacakan isinya pasal 51 dan kesimpulan itu sama itu. Silakanlah nanti disimpulkan sendiri karena sudah dijelaskan oleh ahli tadi. Ya, silakan lanjut. Saya lanjutkan Yang Mulia, satu saja. Untuk ahli, bagaimana apabila ada seseorang, misal A, menyuruh B untuk melakukan suatu perbuatan yang patut diduga bisa diindikasikan membuktikan menyembunyikan suatu bukti daripada adanya perbuatan pidana. Ya. Dan si B itu menyatakan bahwa perintah itu disampaikan ada saksinya C. Tapi ternyata menurut orang yang memerintah si A itu cuma mereka berdua, tidak ada siapa-siapa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini kekuatan dari adanya cuma keterangan satu ahli, satu saksi yang ternyata bertentangan dengan si keterangan dari penyuruh itu. Apakah ini mempunyai nilai ini keterangan si B ini di dalam pembuktian pidana ataupun hukum pidana ini, ahli? Oh, ini tidak terkait dengan tafsir di dalam atau pengertian atau makna di dalam pasal 32 ayat 1. Bukan ya Bapak ya? Bukan. Bapak, bukan. Oh, baik. Jadi ya tentu secara umum azasnya kan di dalam pembuktian itu kan unsur-unsur deliknya harus terbukti, minimal harus ada 2 alat bukti yang kemudian menjadikan majelis hakim kemudian ini sesuai dengan pasal 183 KUHP Yang Mulia. Majelis hakim kemudian berkesimpulan demikian. Nah, tentu kalau yang terkait dengan keterangan saksi yang tadi atau saudara sampaikan itu tentu nanti pertama yang menilai memang majelis hakim yang akan menilai saksi, kualitas dari saksi itu. Tentu saksi yang tidak bisa dikualifikasi sebagai saksi ya hanya satu saksi, kan itu saya kira tidak bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti keterangan saksi. Saya kira semua ahli hukum berpendapat sama saya kira, jadi bahwa satu saksi tidak bisa dikualifikasi sebagai satu bentuk atau satu jenis alat bukti keterangan saksi dan apalagi keterangannya itu adalah saling bertentangan di antaranya. Tentu ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis untuk menilai mengenai kualitas dari saksi tersebut. Saya kira demikian Yang Mulia. Cukup? Perhatikan waktu ya. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saudara ahli, saya ingin bertanya. Ada satu adagium hukum yang terkenal. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bagaimana adagium ini dikaitkan dengan kewenangan subjektif hakim? Izin menerangkan, mohon menerangkan. Mohon maaf kalau soal kewenangan subjektif majelis hakim saya tidak berani menilai Yang Mulia. Tapi saya intinya mengatakan tadi sudah saya sampaikan prinsip untuk dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana itu ada beberapa syarat-syarat. Ya, ada kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, tidak hanya adanya alasan penghapus pidana dan seterusnya dan seterusnya. Selama itu semua tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, katakanlah tadi hal yang paling prinsipil misalkan unsur melawan hukum tidak ada, unsur kesalahannya tidak ada, maka ya tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Saya kira itu yang bisa saya jawab, tapi kalau soal penilaian subjektif kewenangan majelis itu saya tidak berani untuk menilai, ini sepenuhnya menjadi kewenangan Yang Mulia. Kalau gitu pertanyaan subjektif hakim itu apa maksudnya? Ya tentu majelis hakim kan dalam menilai, ya dalam menjatuhkan amar putusan itu kan tentu berpedoman kepada koridor 183 KUHP tadi. Berdasarkan alat bukti yang ada, yang terukur alat buktinya itu. Minimal harus ada 2 alat bukti yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan. Tentu jaksa pasti akan mendalilkan dakwaan, membuktikan dakwaannya. Demikian juga dari pihak kuasa hukum diberikan kesempatan yang seimbang untuk men-challenge bahwa ternyata dakwaan jaksa itu adalah tidak demikian. Nah, oleh karena itu berdasarkan alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan, nanti tentu majelis hakim berdasarkan keyakinannya menilai bahwa sesuai dengan hak subjektif majelis hakim, tentu tidak bisa tidak kemudian meskipun subjektif kan ada koridornya. Keyakinannya didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam 183 KUHP. Saya kira pendapat saya demikian, Yang Mulia. Baik, ini kaitannya dengan sudut pandang penuntut umum dari sisi objektif. Ya. Dan dari sisi subjektif dari sudut pandangnya penasihat hukum. Seperti itu. Ya, artinya kan di dalam proses Kan ada itu sudut pandang dari suatu peristiwa. sudut pandang itu. masing-masing kan kemudian berbeda-beda Kalau tentu, dia Yang ini Mulia. melihatnya dari sudut apa? Mereka membuat dari sudut pandang sesuai dengan dakwaan, yang kemudian dakwaan itu kan dibuktikan Sudut pandang objektif. objektif dari penuntut umum. Iya. Nah, tentu dari pihak penasihat hukum juga punya juga sudut pandang yang subjektif juga atau Dari yang sisi terdakwa. dari segi terdakwa, Iya. yang kemudian harus di-challenge juga kan, Iya. di-challenge juga bahwa dakwaan dari penuntut umum itu tidak demikian adanya. Ini Betul. makanya di dalam KUHP itu diberikan ada yang namanya asas keseimbangan. Betul. Ya, keseimbangan antara si penuntut umum dengan kemudian terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Begitu. Ya, menurut Artinya pendapat di saya. dalam hal ini hakim ada pada posisi di kedua belah pihak. Hakim objektif menilai kedua-duanya. Iya. Ya. Juga dari sisi Betul, Yang Mulia. subjektif. Betul, Yang Makanya pertanyaannya kenapa kemudian kok ada subjektif hakim jadinya kan gitu. Seolah-olah kita ada posisi seperti itu. Ya, makanya saya kan tidak menjawab apa-apa. Itu subjektif yang- itu pertanyaannya itu kok Ya. jadi seperti itu seolah-olah kita Hakim tidak objektif. melihat gitu. seluruh Ya, kan gitu betul. jadinya Ya. kan. Tidak, Yang Mulia. Iya, jangan begitu Ya. pertanyaannya ya. Siap Yang Mulia. Ya, nanti kalau seperti itu, wah, kita cuma ngikuti subjektif dari penasihat hukum, jadi kan seperti itu. Oh, tidak. Enggak, pertanyaan tadi akan Ya. menimbulkan Pertanyaan asumsi yang oh, seperti sana. itu Ya, nantinya. Ya. Iya kan? Siap. Ya. Iya, silakan lanjutkan. Siap Yang Mulia. Ini saya melanjutkan tadi dari rekan saya terkait ilustrasi saksi A menyatakan B dan C hadir dalam sebuah pertemuan. Saksi B menyatakan hanya ada saksi A dan B, tidak ada C dalam pertemuan. Saksi C menyatakan tidak pernah ikut dalam pertemuan yang diterangkan saksi A. Padahal B dan C yang disebutnya hadir di pertemuan telah menyangkal bahwa C tidak pernah hadir. Ternyata penyidik tetap mempercayai keterangan A. Jadi kekuatan pembuktian C di pertemuan tersebut hanya dari keterangan saksi A saja. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan penyidik mempercayai keterangan seorang saksi saja karena alasan keterangan satu orang saksi tersebut dianggap penyidik lebih menguntungkan terhadap kelancaran proses perkara? Mohon izin Yang Mulia, ini berarti Sudah- masih dalam tahap penyidikan Yang Mulia. Ya. Baik, tapi paling kalau tadi saudara saya kira sudah menjawab pertanyaan itu. Tadi sudah saya jawab, harus ada Seluruh minimal 2 alat bukti. Seluruh ahli sama pendapatnya. Ya. Ya. Ya harus ada 2 bukti. Ya, Karena minimal. itulah Ya. itu. Betul. Saya kira sudah dijawab tadi itu. Baik Yang Mulia. Kemudian, bagaimana konsekuensi hukum atas surat dakwaan apabila keterangan satu orang saksi tersebut sebagaimana ilustrasi di atas dipaksakan menjadi kesimpulan fakta hukum di persidangan?
Ya, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa prinsipnya Bapak di dalam satu menilai, mohon maaf saya tidak menilai fakta ya, tidak berpendapat terhadap satu fakta, tapi saya berpendapat terkait dengan koridor-koridornya saja. Pertama tentu dalam menentukan kualitas tadi sudah saya sampaikan kualitas apa saja yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Nah, apakah itu keterangan saksi dan lain-lain tentu akan dilakukan satu penilaian yang sama, yang seimbang di antara di antara penuntut umum maupun juga penasihat hukum diberikan. Makanya dalam satu pembuktian itu yang akan dinilai, akan dilihat lagi adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Disitulah bukti-bukti yang kemudian itu akan dipertimbangkan sebagai satu alat bukti. Apakah alat bukti itu mempunyai nilai atau tidak, ya, mempunyai nilai pembuktian atau tidak. Itu yang saya kira tentu kalau kemudian tidak mendasarkan pada yang tadi saya sampaikan, maka ini tidak bisa kemudian dinilai sebagai satu alat bukti. Saya kira saya menambahkan juga yang mulia supaya saya tidak lupa yang mulia, karena tadi kan yang mulia menekankan bahwa soal pertanyaan yang berkaitan dengan subjektivitas. Yang saya maksudkan bahwa majelis hakim dalam menilai itu kemudian akhirnya menjatuhkan amar putusannya itu kan berdasarkan keyakinan majelis hakim. Makanya di dalam irah-irah putusan itu kan demi keyakinan berdasarkan ketuhanan. Ya, berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Artinya bahwa yang dijadikan sebagai tujuan hakim dalam menilai itu adalah keadilan. Kenapa demikian? Karena hakim ini adalah wakil Tuhan. Ada pertanggungjawaban moral hakim kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi yang berkaitan dengan pembuktian tentu yang didasarkan pada fakta-fakta yang di persidangan. Kalaupun toh ada perbedaan di antara pada tahap penyidikan dan seterusnya, maka ketika ternyata berbeda, disinilah yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti. Karena disumpah. Contoh misalnya kehadiran saya sebagai ahli, ya tentu ini akan dinilai apakah kemudian keterangan yang saya sampaikan dinilai sebagai salah satu alat bukti sebagai keterangan ahli apakah tidak. Karena kan disumpah. Nah, itu yang saya maksudkan yang tadi yang mulia bahwa keyakinan majelis hakimnya itu dalam menilai itu tentu ada koridor-koridornya yang tadi saya sudah sampaikan. Maksud saya demikian yang mulia. Betul, tapi akhirnya kan apa yang terungkap di persidangan ini sebagai fakta, bukan yang bisa jadi yang saudara sebutkan tadi. Bisa saja yang dari pemeriksaan penyidik itu berbeda dengan yang di sini. Betul yang mulia. Itu kan gitu betul, ya. Yang mulia, jadi kita tolak ukurnya adalah yang di persidangan ini. Yang persidangan yang mulia. Itu untuk ditegaskan. Betul. Ya. Yang fakta-fakta yang di persidangan. Jangan sampai nanti sudah kita gali di persidangan ini, tapi tiba-tiba ya tuntutannya itu malah didasarkan pada pemeriksaan penyidik. Bukan yang terjadi di persidangan ini, kan seperti itu. Itu yang dimaksudkan kan, betul, supaya itulah namanya yang saudara sebutkan tadi, itulah keyakinan kan begitu jadinya. Betul yang mulia. Iya. Betul. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara dari kami cukup, hanya ingin saya tetap mengingatkan, ada gium tadi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih yang mulia. Biarkan bumi runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Saya tambahkan lagi itu. Ya. Lanjutkan, silakan. Izin melanjutkan. Ya, ahli, saya ingin menanyakan apakah terdapat dari kajian ilmu hukum atau keilmuan di bidang hukum terkait dengan kriteria saksi-saksi. Ya. Dalam artian di sini kan kita udah dengar ada istilah ya, saksi mahkota dan lain sebagainya. Tapi dari kajian keilmuan hukum itu sendiri bagaimana terkait dengan saksi itu sendiri? Mohon pendapat ahli. Ya, dari berbagai pendapat ahli saya kira semuanya sudah berpendapat bahwa saksi itu merupakan salah satu keterangan saksi ya. Keterangan saksi yang disampaikan di persidangan, ya di muka pengadilan, itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Satu saksi bukan
sebagai satu alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi. Saya kira ini semua ahli berpendapat seragam demikian begitu. Artinya ya tadi saya sampaikan yang ditanya lagi soal masalah saksi, ya tentu saksi bisa dikualifikasi sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi sebagaimana 184 ayat 1 KUHP. Kemudian kualifikasi saksi yang seperti apa yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti, itu satu saksi tidak bisa dinilai sebagai satu alat bukti. Saksi maksud saya. Saya kira demikian jawaban saya. Oke. Ini lebih spesifik lagi tentunya. Yang ingin tadi saya tanyakan adalah kualifikasi saksi-saksi itu yang tadi saya tanyakan, kan ada istilah saksi mahkota. Apa bedanya dengan saksi biasa? Seperti itu. Mohon izin, sebenarnya di dalam putusan MK itu tidak menyebutkan di dalam ada saksi mahkota, saksi biasa. Di sana di pasal 1 angka 24, pasal 27 dan seterusnya yang ya itu kan sudah diperluas pengertian mengenai apa namanya satu saksi ya. Pasal putusan MK nomor 16 tahun 2010 kalau tidak salah saya itu ada di sana ya, yang kemudian tidak hanya saksi yang mendengar, mengetahui atau melihat tentang adanya satu peristiwa pidana, tapi saksi-saksi yang lain yang relevan. Tentu siapa lagi yang menilai ya, tentu kembali kepada majelis hakim. Saksi yang di mana yang dihadirkan ya, saksi yang di persidangan, yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan apakah ini bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti berupa keterangan saksi apakah tidak menurut 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia jawaban saya. Selanjutnya kriteria terkait dan apa yang diberikan keterangan oleh saksi itu sendiri, apakah ada kajiannya dalam ilmu hukum? Dalam artian begini, apakah bahwa kesaksian satu dan yang lainnya harus berkesesuaiankah agar bisa dijadikan menjadi satu alat bukti, atau bagaimana? Apakah ada kajian ilmu terkait dengan hal tersebut? Mohon pendapat ahli. Tadi saya sampaikan kalau yang banyak dikaji, banyak dinilai itu adalah berkaitan dengan satu asas yang tadi saya omongkan, yang secara umum bahwa satu keterangan saksi tidak bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti, itu yang paling banyak itu. Nah kalau yang soal masalah kesesuaian dan segala macamnya, kembali lagi pakemnya adalah nanti yang mulia yang akan menilai itu. Apakah memang ini saksi yang dihadirkan memang relevan berdasarkan sesuai dengan alat bukti ya, atau justru sebaliknya tidak relevan berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diproses di sidang ini begitu. Tadi saya katakan acuannya ada kembali ke asas yang di dalam kembali kepada putusan MK yang tadi saya sebutkan di dalam putusan MK 16 2010 tadi, yaitu ada perluasan memang, tapi di sana tentu ada isinya, substansinya. Apakah kemudian relevan dengan itu, kemudian dilihat dari orisinalitasnya, dari apa yang disampaikan dari saksi itu, apakah kemudian justru yang disampaikan itu tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya, atau berisi tentang sesuatu yang bohong misalkan, itu juga tidak bisa dinilai sebagai kualifikasi saksi atau keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Ya, berarti dari apa yang tadi disampaikan ahli, semuanya berpulang kepada keyakinan hakim dalam menilai satu keterangan saksi tersebut adalah benar atau tidak. Betul begitu ahli ya? Iya, betul. Baik, cukup dari saya mulia. Sebenarnya kan begitu aja itu, kalau keyakinan kami dianggap salah ya banding saja kan gitu jadinya. Iya. Jadi satu pertanyaan. Sampai nanti ada seperti tadi pertanyaan seperti tadi itu. Oke. Sebentar, masih ada satu pertanyaan ya. Terima kasih. Saudara ahli, terkait dengan bukti di persidangan. Pertanyaan saya, apakah setiap benda yang diajukan sebagai bukti dalam satu persidangan perkara pidana itu harus ada berita acara penyitaannya, atau boleh diambil dari mana pokoknya ini saya jadikan bukti? Bagaimana? Pertama, ada satu asas, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, ada satu asas di dalam hukum acara pidana yang sangat penting. Pertama adalah asas prudent, Pak. Prudent, asas kehati-hatian. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan prinsip due process of law. Due process of law itu maksudnya hukum acara yang berlaku itu harus dilakukan, harus ditempuh, tidak boleh ada yang terlewatkan.
Nah kalau yang tadi Bapak sampaikan contohnya misalkan kaitan dengan penyitaan, maka di dalam KUHP kan ada aturan-aturan detail maupun peraturan pelaksanaan dari KUHP itu ada aturan-aturannya. Kalau ternyata di dalam proses penyitaan misalkan contohnya tidak dilakukan dengan surat perintah, tidak ada berita acaranya, maka tentu ini tidak bisa dikualifikasi. Kan kalau barang atau benda yang dapat disita dan seterusnya itu kan ada di dalam pasal 39 Pak ya, 39 ayat 1 KUHP apa saja itu benda-benda yang boleh disita ya, benda-benda. Benda dengan benda atau barang dengan alat bukti tentu berbeda. Ya, saya kira tentu berbeda. Kita semua paham apa bedanya alat bukti dan kemudian apa bedanya benda. Baik. Demikian Bapak. Artinya sesuai KUHP tergantung apakah ada peraturan di bawahnya. Sejauh yang saya sudah baca tidak ada dalam peraturan pelaksana KUHP bahwa yang menyimpang dari ketentuan yang ada di KUHP. Artinya setiap benda yang diajukan sebagai bukti di satu persidangan dalam perkara pidana harus ada bukti penyitaan kan gitu ya. Ada berita acara penyitaan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Lah, Boleh nggak? katanya satu aja. Ya, satu ya, satu setengah lah. Satu B ya. Boleh nggak dalam ada satu benda yang jadi bukti dalam sebuah perkara berdasarkan satu laporan polisi. Kemudian perkara berdasarkan LP itu di SP3. Nah pertanyaannya boleh nggak ada benda yang dari sana yang sudah di SP3 kemudian diambil dijadikan bukti dalam perkara lain yang tanpa ada berita acara penyitaan. Dan bagaimana nilai pembuktian dari saya barang tidak menjawab itu secara spesifik Yang Mulia, tapi secara umumnya saja. Karena nanti pasti saya selalu akan diingatkan oleh Yang Mulia. Jadi saya menjawab bahwa tadi asas yang harus dipenuhi, baik itu prudent maupun due process of law itu harus ditempuh. Kalau itu tidak, maka tentu tahapan-tahapan di dalam proses pemeriksaan perkara pidana itu adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana kalau kaitannya dengan soal bukti ya penyitaan tidak dilakukan ya penyitaan berarti penyitaannya tidak sah. Tentu kalau kemudian nanti berdampak kepada soal pembuktian tadi kembali lagi ada satu patokan-patokan pakem-pakem yang kemudian harus diperhatikan. Ya ini intinya adalah bahwa semua proses dalam penegakan hukum ya dalam perkara pidana itu harus memperhatikan dua asas yang tadi saya sampaikan, harus prudent, kehati-hatian tadi, dan juga due process of law ditempuh secara detail. Setiap tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya. Demikian Bapak. Cukup, terima kasih. Cukup. Baik. Silakan kepada penuntut umum. Ya. Enggak usah. Apa? Biarin aja nanti kita terakhir. Ya. Silakan dari saudara lah ya, tapi yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan kembali. Siap Majelis Hakim, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ahli tadi memang sudah menjawab mengenai perintah ini. Kami menarik nih dari perintah yang ahli terangkan menurut pendapat ahli di persidangan. Kalau tidak salah kami tangkap terhadap perintah ini berdasarkan pasal 51 KUHP tersebut, ahli menerangkan ada dua syarat tadi. Yang pertama adalah orang yang memberi perintah. Dan yang kedua adalah perintah itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ya ahli kan? Benar. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika orang yang memberi perintah ini memberikan perintah kepada orang yang bukan bawahannya langsung berada di divisi lain, di bagian lain. Contohnya misalnya, seorang dekan Fakultas Hukum memberikan perintah kepada dosen di Fakultas Pertanian untuk hadir di sidang pengadilan untuk menerangkan hukum. Apakah itu sesuai menurut Anda? Apakah itu memenuhi syarat dari pasal 51 tadi yang ahli maksud? Itu. Baik, mohon izin Yang Mulia. Di dalam pasal 51 ayat 1 ya, Bapak tanya ya. Karena 51 kan ada dua, ayat 1 ayat 2. 51 ayat 1 itu tidak mengharuskan perintahnya itu atasannya harus langsung. Jadi misalkan satu strap di atasnya. Saya bisa memberikan ilustrasi contoh yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan surat perintah dari Dekan Fakultas Hukum. Karena saya sering juga diperintah Yang Mulia. Jadi ketika saya ditugaskan oleh Dekan di Fakultas Hukum,
tanpa adanya surat perintah secara tertulis. Kebetulan saya berada di satu tempat untuk melaksanakan, Prof. Agus, ini ada kegiatan MKKBM, ya, program kegiatan mahasiswa dan seterusnya. Karena pas saya kebetulan ada di sana, tolong wakili saya memberikan sambutan. Saya sudah laksanakan sesuai dengan perintah itu. Nah, selama koridor itu, saya bukan pimpinan di sebuah fakultas, tapi saya diperintahkan oleh atasan saya, yang kalau di ini ya nggak ada hubungan struktural langsung, tapi saya laksanakan. Selama perintah yang saya laksanakan itu adalah masuk dalam kualifikasi yang tadi. Saya melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan saya punya kewenangan untuk itu, ya sudah. Karena yang memberikan perintah adalah mereka yang punya kewenangan untuk itu, pejabat yang berwenang. Kecuali kalau saya diperintah oleh bukan dekan. Dekan yang sudah tidak menjabat lagi, maka saya kemudian tidak bisa, tidak mempunyai alasan yang patut untuk melaksanakan perintah dari pimpinan saya itu. Karena perintahnya saja tidak punya kewenangan. Jadi kata kuncinya di dalam 51 ayat itu adalah perintah itu diberikan oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu. Demikian Bapak yang bisa saya jawab. Iya, itu yang punya kewenangan syarat yang pertama. Yang kedua tadi kan perintahnya harus sesuai dengan tupoksinya. Nah, tadi Ali juga menerangkan seperti itu kan, harus sesuai dengan kewenangannya, tugasnya. Itu Ali terangkan tadi, kalau kami tidak salah. Nah, ini bagaimana kalau itu tidak sesuai dengan tugasnya? Itu Ya, saya tanyakan. saya memberikan ilustrasi tadi, dan saya pada waktu tadi ditanya oleh kuasa hukum, penasihat hukum kan diberikan satu ilustrasi. Ini ada peraturan perundang-undangan. Nah, gampangnya Pak, kalau tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan, maka tadi kan ada dua ukuran tadi ketika ada perkap maupun ada perkadif ya. Saya masih ingat lah karena kebetulan saya sering memberikan keterangan soal-soal itu. Jadi perkap dan perkadif itu selama itu adalah masih merupakan peraturan perundang-undangan, maka ini dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan ditaati di institusi yang bersangkutan. Saya di kampus misalkan tentu ada peraturan internal di kampus, ada SOP-nya dan seterusnya. Nah, selama itu tidak dilanggar, maka ini masuk dalam kualifikasi yang saya telah melaksanakan perintah sesuai dengan atasan yang berwenang. Itu prinsip di dalam norma pasal 51 ayat 1. Oke ahli, kalau begitu pertanyaannya begini lagi ahli. Dalam aturan penegakan hukum di pidana tentu ada hukum acara di sana. Penyelidikan diatur, penyidikan diatur, barang bukti yang bisa disita diatur, surat perintah penyelidikan diatur, kan ada kan? Benar nggak ahli? Itu diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaannya begini, jika dalam melakukan suatu tugas, polisi ini selaku penyelidik, kita tidak mengumpamakan kasus, dalam melakukan penyelidik, dalam mengambil suatu pengamanan terhadap barang bukti atau melakukan penyelidikan, itu harus didasari atas suatu surat perintah. Benar kan Ali? Nah, perintah atasan tadi, dihubungkan lagi dengan perintah atasan tadi, itu diberikan kepada orang yang tidak berada di luar surat perintah penyelidikan. Ini bagaimana Ali? Apakah itu masih termasuk dalam perintah jabatan? Ya. Mohon izin yang mulia, pertama di dalam norma 51 ayat 1 itu adalah kata kuncinya adalah bahwa perintah itu diberikan kepada mereka yang punya kewenangan untuk itu. Frasa ini tidak boleh dilupakan. Nah, ketika kemudian perintah itu diberikan oleh mereka yang punya jabatan atau kewenangan untuk itu, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ini adalah perintah yang sesuai dengan kualifikasi dimaksud pasal 51 ayat 1. Lalu bagaimana dengan penerima perintahnya? Makanya di situ di dalam norma 51 ayat 1 itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada si pihak bawahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau ada bawahan yang sudah melaksanakan perintah atasannya sesuai dengan kewenangannya, maka bergeser pertanggungjawabannya. Ini filosofinya atau memori vantulitingnya pasal 51 ayat 1 ini adalah demikian. Sehingga di dalam 51 ayat 1 itu dimasukkan, dikelompokkan ke dalam alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya. Saya ingin penekanan dari ahli. Artinya si penerima perintah itu juga harus sesuai dengan kewenangannya
Begitu menurut ahli. Bapak coba baca dalami pasal 51 ayat 1. Bahwa di sana tegas-tegas frasenya adalah perintah si bawahan yang melaksanakan perintah oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu. Frasa itu melekat kepada siapa? Kepada si pemberi perintahnya. Yang punya kewenangan siapa? Si pemberi perintah. Karena kalau pemberi perintahnya memberikan perintah tidak ada kewenangannya, maka ini masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Tapi kalau yang memberi perintah itu punya kewenangan sesuai dengan aturan yang ada, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi itu. Sehingga unsur melawan hukumnya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.